Sampai ketemu lagi, kita bedah buku rohani. Bukunya berjudul Doa Itu Apa. Di cover bukunya seperti lihat ini ada tanda-tanya, terbitan Jasperin dari Watchmeni. Ringkasan buku, doa itu memiliki prinsip dan nilai. Prinsip pekerjaan Allah yaitu umat Allah harus berdoa. Kemudian barulah Allah mau bangkit bekerja. Berdoa adalah bersatunya kehendak kaum beriman dengan kehendak Allah. Doa tidak lain pengucapan kehendak Allah dari mulut kaum beriman. Permohonan kaum beriman di hadapan Allah agar Dia, Allah, menggenapkan kehendaknya sendiri. Doa hanya menggenapkan ketetapan Allah. Allah itu hanya melakukan kehendaknya, lain tiada. Makna sejati doa. Tekad doa harus berdiri di pihak Allah, bukan di pihak kita. Keinginan doa kita juga harus keinginan Allah. Doa adalah minta Allah memenuhi keperluannya sendiri, merampungkan kehendaknya sendiri. Rahasia kemenangan doa itu dipanjatkan untuk keperluan kehendak Allah. Cara bekerja sama dengan Allah adalah berdoa. Yang Allah tuntut hari ini adalah anak-anak Allah mau bersatu dengan kehendaknya dan melalui doa memproklamirkan kesatuan itu. Seorang hamba Allah berkata, doa adalah rel pekerjaan Allah. Sedangkan lokomotifnya ya Allah itu sendiri. Jadi seorang yang memajang doa itu seperti membuat relnya untuk menjangkau. Berdoa bukanlah untuk mengubah hati Allah. Semua doa yang tidak menuruti kehendak Allah sama sekali tidak berguna di hadapan Allah. Tanpa mengetahui kehendak Allah, tidak bisa memiliki doa yang bekerja sama dengan Allah. Doa yang bersimpati kepada Allah lebih penting daripada berbuat apapun. Mendapatkan jawaban doa bukanlah tujuan yang paling utama. Doa adalah untuk bersatu dengan kehendak Allah supaya Allah dapat melakukan pekerjaannya. Jadi ini adalah poin-poin dari isi buku yang berjudul Doa Itu Apa dari Watchmeni. Bukunya kecil, buku saku dan tipis. Sekarang memasuki persekutuan saya pribadi tentang poin-poin tadi. Coba kita perhatikan. Sekarang kita tahu apa itu doa. Jadi kita tidak dapat berdoa sembarangan, karena doa
itu memiliki satu prinsip dan nilai. Kalau doa itu tidak memiliki satu prinsip doa dan nilai doa, maka berdoa sembarangan tidak ada masalah. Tapi masalahnya apakah doa yang kita lakukan ini sesuai dengan prinsipnya, bernilai apa tidak. Inilah doa, saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita patut belajar bersama ya, mempraktekkan. Nah, ini penting. Doa adalah mengatakan kehendak Allah supaya Allah dapat bekerja. Jadi doa kita kan doa yang bersuara ya. Doa yang kita ucapkan, entah bersuara lirih, entah bersuara agak keras. Nah, suara kita, ucapan kita itu mengatakan kehendak Allah yang ada di dalam diri kita ini. Jadi Allah bisa berbicara di dalam diri kita, kemudian kita buka mulut kita, itulah doa. Kalau doa kita, ucapan-ucapan kita ini merupakan kehendak Allah, itu kita pasti bisa bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah, bersatu dengan kehendaknya. Sehingga Allah dapat bekerja di bumi melalui doa yang kita ucapkan. Jadi tidak mungkin Allah bekerja tanpa satu doa, didahului dengan doa. Ingat tadi doa ucapan kita itu seperti rel yang menjangkau, mencapai sasaran. Nah Allah itu lokomotif nggak mungkin berjalan tanpa satu rel. Rel saja tanpa lokomotif tidak ada gunanya. Nah kita harus memahami doa itu seperti apa itu. Jadi mendapatkan jawaban doa bukanlah tujuan yang paling utama. Yang paling utama adalah pertama kita bersatu dengan kehendak Allah, kemudian kita ucapkan, baik sendiri maupun bersama-sama kaum beriman yang lain, mengatakan keinginan Allah itu, kehendak Allah itu. Nah nanti soal jawaban, soal hasil itu hasil kerja Allah, bukan hasil kerja kita. Jadi inilah isi buku dari apa itu doa. Semoga kita lebih memahami mengenai doa ini, sehingga mulai sekarang doa kita bukanlah doa yang sekehendak hati kita tanpa Allah, kehendak hati yang terpisah dari Allah. Tetapi hati kita itu punya hati Allah, punya kehendak Allah. Sehingga doa-doa yang kita ucapkan adalah satu bentuk kerjasama kita dengan Allah supaya Allah dapat mencapai tujuannya. Puji Tuhan, semoga memberkati. Salam berdoa.